Halo kakak, sekarang kita baca buku cerita yuk. Ibu punya buku cerita nih yang judulnya Lalat Penyebar Penyakit. Ada yang pernah lihat lalat belum sih? Oh iya, banyak ya lalat. Misal kayak di tempat sampah, terus makanan yang sudah basi, makanan yang sudah lama. Kita baca yuk, kita baca bareng-bareng ya. Nih, adik-adik, tahukah kamu binatang lalat? Lalat tidak hanya suka makanan yang bersih, tapi juga makanan yang kotor. Makanan yang banyak bakteri dan penyakit disantapnya juga. Oleh karena itu, adik-adik harus waspada. Jangan makan dan minum makanan yang sudah dihinggap lalat. Nah, kakak-kakak, jangan suka makan yang sudah kotor ya, apalagi makanan yang sudah jatuh ke lantai itu pasti banyak kumannya. Nah, seperti ini nih lalat nih. Lalatnya. Lagi ya. Sekumpulan lalat sedang terbang bersama. Lalat adalah binatang kecil yang mirip dengan lebah atau tawon, tapi mereka tidak punya sarang atau rumah, juga tidak menghasilkan madu seperti lebah. Lalat itu banyak ya di tempat sampah ya kak, apalagi tempat sampah yang sudah banyak sekali itu yang bau juga. Nah, ini ada seekor ikan yang telah mati. Ikan bila sudah mati baunya sangat menyengat sehingga bisa dicium oleh lalat meskipun berada di tempat yang jauh. Ingat adik-adik, lalat adalah binatang yang suka makanan kotor. Lalat sangat menyukai bau ikan mati karena lalat suka makan ikan mati yang sangat kotor dan menimbulkan penyakit. Nah, adik-adik, jadi kalau misal ada lalat itu jangan kalian mau menangkap, juga ada yang mau menangkap ya. Nah, ini jangan, karena lalat itu hewan yang kotor. Lalat-lalat itu sepertinya kelaparan. Lihat saja makannya sangat lahap, pantas mereka sehat dan tubuhnya gemuk-gemuk. Lagi, ada sepotong roti di atas meja, kata si lalat. Wah, rupanya si lalat juga senang makan roti. Sayangnya roti itu tidak disimpan di ruang tertutup, maka jadi santapan si lalat. Padahal lalat tadi baru saja makan ikan kotor. Sekarang merayapi dan menggigiti roti. Lagi, nah, lalat makannya nyam. Roti ini enak sekali. Anak itu memakan roti yang sudah dihinggapi dan dimakan oleh lalat. Ternyata anak itu memakan makanan yang dimakan oleh lalat. Jadi adik-adik kalau misal makan atau makannya tidak habis, kalian tutup biar tidak dimakan oleh lalat. Waduh, lalat itu kan membawa penyakit, jadi roti itu sudah tidak bersih dan tidak sehat lagi. Nah, terus si adik itu sakit perut. Kata si adik itu, aduh perutku sakit, sakit sekali. Nah, lihat anak kita sakit perut, pasti karena makan roti yang telah dihinggapi lalat. Makanya kalau punya makanan disimpan yang rapi dan terlindung dari lalat agar tetap bersih dan sehat. Sebab kalau adik-adik sakit nanti tidak bisa bermain di sekolah lagi. Oke. Lagi. Wah, kali ini makanannya tertutup rapat. Aku tidak bisa masuk dan memakannya. Kalau terus begini nanti bisa gawat. Aku harus mencari makanan tempat lain, kata si lalat. Lagi. Di sini rotinya juga ditutupi. Aku tidak bisa masuk ke dalam di mana ada makanan tidak ditutupi agar aku bisa masuk ke dalam, kata si lalat. Lalat terus mencari makanan. Karena itu adik-adik jangan lupa tutupi makanannya ya. Lagi, kalau makanannya ditutupi rapi akan terjaga kebersihannya karena lalat sepertiku tidak dapat menginjak dan memakannya. Manusia akan tetap sehat jika memakannya, apalagi jika dia sudah mencuci tangan. Nah, adik-adik kalau sebelum makan nih, kalian jangan lupa mencuci tangan ya, karena kan kita tidak tahu ya kita habis megang apa.
menutupi makanan akan aman dari lalat seperti aku. Tetapi sekarang aku harus mencari makanan di tempat lain. Anak-anak juga tetap sehat jika rajin mencuci tangan. Tidak seperti aku, lalat kotor yang bau.